angkatan kedua ya. Angkatan kedua saya waktu itu dari akademisi ya, karena memang saya sebagai salah satu dosen tidak tetap di Unkriswina ya. Jadi saya masuk sebagai akademisi, tetapi saya juga praktisi pendidikan. Jadi efektif dari 2005 sampai hari ini memang saya terjun di dunia pendidikan seperti itu. Jadi selain saya sebagai dosen, saya juga praktisi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tahun ketiga untuk saya mendampingi sekolah penggerak. Dan kebetulan SDI Binawatu menjadi salah satu sekolah yang saya dampingi dari awal DKP waktu itu. Ini BIMTEK ya, BIMTEK DKP. Ada Ibu Kepsek, Ibu Delsi dan Ibu Mary. Itu dari awal gitu ya. Tapi di tahun kedua pendampingan kami ada rotasi. Karena waktu itu diprioritaskan yang sedaratan gitu ya. Sedaratan artinya di wilayah masing-masing. Kan di Sumba Timur SD cukup banyak, maka saya menghandle semua sekolah yang di Sumba Timur. 7 sekolah gitu. Kalau yang angkatan waktu tahun pertama itu saya 13 sekolah, banyak sekali. Sekolah terbanyak. Di Sumba Timur 8, di Anakalang 5 waktu itu. Jadi 13 sekolah dan di tahun kedua 7 sekolah. Nah, di tahun ketiga ini saya juga dapat 7 sekolah. Tapi lintas jenjang, 5 SD, 2 PAUD. Ini PAUD atau pendidikan anak usia dini, dalam hal ini TK seperti itu ya. Di Sumba Tengah dapat 2 SD Binawatu dengan TKN Lemenjori tadi. Jadi Bapak Ibu, saya aslinya dari Medan, tapi cintanya di Sumba. Dan dikasih bonus orang Sumba karena cinta tanah Sumba, Tuhan kasih juga orang Sumba gitu ya. Jadi suami saya asli Sumba, berdarah Sumba dan Sabu. Bapak mantu Sabu, mama mantu Sumba gitu. Jadi kami tinggal di Padadita di Sumba Timur dan dikaruniai 3 anak, 2 perempuan, 1 laki. Tadi dengan Pak Awal kami sudah ngobrol, ternyata beliau juga kompak ini. Jadi 2 perempuan, 1 laki gitu, dan masih sama-sama kompak cari 1 lagi gitu. Ya, jadi itu saya bilang kesamaan yang kebetulan ya gitu. Jadi suami saya fokus di yayasan, jadi kita punya yayasan namanya Yayasan Ajar Manu. Jadi beliau sebagai Dewan Pembina dan saya sebagai Ketua Yayasan. Yayasan Ajar Manu sendiri sebenarnya bergerak secara holistik untuk perbaikan akses pendidikan juga ekonomi ya di Sumba Timur seperti itu. Tapi saat ini kami fokus di pendidikan anak usia dini. Harapannya memang akan berjenjang, ada PAUD, SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Nanti mohon didoakan. Jadi kita sudah punya 170 sekolah PAUD di Sumba Timur ya. Ada 2 di Sumatera Utara dan 1 di Kupang PKBM. Jadi PKBM kita ada 3. Nah Bapak Ibu, kalau ada misalnya dari Sumba Tengah ini nanti butuh yang paket A, B, C atau yang buta aksara, boleh kerjasama dengan Ajar Manu. Kita punya PKBM untuk itu. Atau kalau ada sekolah-sekolah PAUD yang Bapak Ibu tahu yang mereka belum punya naungan, karena efektif per 2021 setiap sekolah swasta wajib bernaung di bawah yayasan yang memiliki nomor pokok Yayasan Pendidikan Nasional. Jadi tidak semua yayasan bisa menaungi kecuali yayasan tersebut memiliki NPYN disebut. Nah, kalau ada sekolah-sekolah seperti itu yang belum punya naungan, boleh bernaung di Ajar Manu. Karena memang harapan kita Ajar Manu memberkati seluruh Pulau Sumba. Gitu ya. Jadi karena itu saya sangat menyukai pendidikan. Karena memang baik saya dengan suami sama-sama di sana gitu ya. Juga kita punya PT disebut dengan PT Ajar Manu juga. Ajar Manu itu sendiri singkatan dari Anejara Masnauli Marbun. Itu nama saya dan suami ya. Kalau dibuat dalam bahasa Sumba itu artinya ini belajar terus. Ajar Manu itu bahasa Sumba Timur itu
belajar terus gitu. Jadi pas banget ya, always learning. Jadi kita punya moto memang always learning, dan nama lembaganya Ajar Mano. Yang mana nama itu adalah gabungan nama saya dengan suami, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kabar gembiranya PT Ajar Mano sudah ada siplanya juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang kesulitan akses Sipla, mungkin harus dari Jawa, daripada dari Jawa mending dari Sumba aja, jadi hemat di ongkir gitu. Jadi kita sudah punya Sipla ada di Gramedia, kita sudah juga di Intan juga, di Blibli juga, di Telkom juga ada. Jadi hampir semua ini kita punya basis e-commerce itu kita punya, dan kita sudah terdaftar di Sipla seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh, ada yang kesulitan boleh bersama dengan kami. Ini sekaligus promosi. Kayak saya dimandatkan tolong sampaikan informasinya bahwa di Sumba sudah punya gitu. Kita punya PT. Dan kalau Bapak Ibu berbelanja di Sipla, itu berarti Bapak Ibu sudah menolong pendidikan di Sumba khususnya, karena keuntungan dari PT Ajar Mano itu dialokasikan untuk pendidikan di Sumba, seperti itu. Makanya PT Ajar Mano itu adalah PT yang berbasis wirausaha sosial. Keuntungannya untuk aktivitas sosial. Kira-kira begitu perkenalan saya sebagai fasilitator Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kami tinggalnya di kabupaten, tapi kami juga disebut sebagai fasilitator nasional. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, kenapa fasilitator kita bukan yang dari Kupang atau dari Indonesia mana gitu ya. Jadi kami sama, kita nasional juga. Kalau kami diminta mengajar di Surabaya atau di Medan atau di mana, kami harus siap. Jadi kami memang ditempatkan sesuai dengan kabupaten masing-masing. Tujuannya memang untuk menghemat biaya, efisiensi ya, daripada mengundang yang dari Medan ke sini gitu. Kalau 2021 itu ditugaskan ke seluruh Indonesia karena semuanya masih daring. Tapi sekarang nggak daring lagi Bapak Ibu, onsite. Jadi kalau satu kali penugasan, kalau dia pegang 3 pulau, itu cukup berat juga kan, gitu. Jadi karena itu regulasinya ada bahwa walaupun kami di kabupaten, tapi kami tetap disebut sebagai fasilitator nasional yang ditugaskan di provinsi masing-masing dan di kabupaten masing-masing. Begitu ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Ini ada yang mau ditanya? Mungkin ukuran sepatu, ukuran baju. Just kidding. Ya, begitu.